Ibu-ibu solehah, kajian pertama di tahun 2025 kita lanjut hadis ke-16. Tolong dibuka hadis ke-16 baik yang bawa buku maupun yang di HP-nya. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita meminimalisir marah insyaallah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Pagi yang indah, matahari bersinar cerah. Duduk bersama ibu-ibu solehah, mudah-mudahan umur kita indah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah setiap bulan kita mempelajari sabdanya. Mudah-mudahan dengan mempelajari sabda beliau kita bisa menghidupkan sunnahnya, bisa mengikuti akhlaknya, bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis ke-16 di mana hadis ini menganjurkan kita untuk mampu menahan amarah. Qori'ahnya udah ketemu belum nih hari ini hadis ke-16? Bisa dibacakan hadisnya Mbak Ayu atau siapa Neng yang baca hadis ini? Hadis ke-6-nya siapa yang baca hari ini? Apakah Qori'ah juga atau Mbak Ayu? Ya. Silahkan, hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Dia kembali mengulang-ulang perkataannya, sementara beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat hadis ke-16, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan ada yang berpendapat laki-laki ini adalah Abu Darda. Jadi dikatakan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini dikatakan seorang laki-laki gitu ya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri aku nasihat. Jadi laki-laki ini adalah Abu Darda, kemudian permintaannya beri aku nasihat. Betapa pentingnya nasihat. Dan nasihat itu bisa didapatkan dari orang yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Maka dalam surat Al-Asr yang ibu-ibu hafal semuanya, kalau kita mau beruntung maka lakukan 4 hal. 4 hal ini apa saja? Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau mau jadi orang beruntung, yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman dan amal soleh itu bekal pribadi. Cukup gak? Sebetulnya cukup kalau amal solehnya banyak.
Kita semuanya akan menghadap Allah. Kita semuanya akan meninggal. Pergi keluar kota, pergi keluar negeri saja kita butuh bekal. Kenapa? Karena kita tidak mau kehabisan bekal dan mati konyol di sana. Perjalanan dunia dengan dunia saja kita butuh bekal. Apalagi perjalanan ke negeri akhirat yang kita nggak pernah tahu dimulainya kapan, tiketnya kapan. Kita nggak pernah tahu, karena kita butuh bekal, maka untuk mendapatkan bekal yang banyak, lakukan 4 hal. Kata Allah apa tadi? Iman, kedua amal soleh, itu ke dalam. Terus kalau mau dapat transferan yang banyak, pahala yang banyak, tambah 2 lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kalau yang pertama itu adalah ke dalam, yang keduanya lagi, 2 pertama ke dalam, 2 yang terakhir keluar. Apa kata Allah? Saling menasehati dengan benar. Yang keempat, saling menasehati dengan sabar. Ini buat biar gampang dipahami. Jadi kalau kita punya uang banyak, nih uang banyak banget mau taruh di mana? Kita simpen di bank. Tetapi ketika kita akan menyimpan uang di bank, kita kan butuh nomor rekening. Nah, nomor rekening itu adalah iman, syahadat. Kalau ada orang amalnya banyak tetapi tidak beriman kepada Allah, dia nggak dapat pahala. Bisa dipahami ya? Ada orang amal solehnya banyak, baik banget. Baik, sedekahnya banyak, mengumrohkan orang, menghajikan orang. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka gak dapat pahala. Itu yang membuat Umar menangis saat melihat seorang pendeta sedang menyapu. Menyapu halaman, kemudian beliau nangis. Apa kata pendeta ini? Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan kamu menangis melihat aku menyapu halaman? Apa kata Umar? Aku ingat dengan ayat Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Apa artinya wujuhu yawma idzin khasyi'ah? Amilatun nasibah. Pada hari kiamat ada wajah yang tertunduk ketakutan. Wajah panik. Kenapa? Karena amalnya di dunia sia-sia, semuanya sia-sia. Kenapa? Amilatun nasibah. Karena dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak memberikan pahala. Sama halnya kita bawa duit banyak ke bank, tetapi sampai di bank kita nggak punya nomor rekening. Uang bisa dititipkan di bank nggak? Nggak bisa. Maka iman itu sama halnya dengan membuka nomor rekening. Buka nomor rekening, ketika kita sudah dapatkan nomor rekening, baru kita bisa setor tunai. Itu adalah iman dan amal soleh. Cukup nggak? Tergantung, kalau amalnya banyak berarti setor tunainya banyak. Sholat 5 waktu setor, zakat setor, baca Quran setor. Ngerumpi ditarik lagi itu duit gitu. Bikin dosa narik lagi. Selama dia narik terus, selama dia bikin dosa, kira-kira bisa habis gak uangnya? Habis. Sementara setornya sedikit. Sholat gak khusuk-khusuk banget. Sedekah gak banyak-banyak banget. Sama suami gak nurut-nurut banget. Sama orang tua enggak taat-taat banget, defisit ya. Terus bagaimana biar bekalnya banyak, biar saldonya besar? Minta transferan dari orang lain. Nah, transferannya itu adalah ketika kita saling mengingatkan, ketika kita saling memberikan tausiah, dapatlah kita transferan. Kita bilang sama anak kita, nak ngaji yuk di JGC yuk. Males sebentar aja nak, cuma 1 jam kok. Dia datang, ketemu tetangga ngaji yuk gitu. Dia ikut. Terus banyak yang dia ajak, berarti dia mentransfer. Apalagi kalau yang diajak itu ternyata mendapatkan hidayah di pengajian tersebut.
Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, lewat dirimu dia dapat hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kaya enggak kita? Kaya, makanya dapat transferan dari orang-orang yang kita ajak, yang kita ingatkan. Pengennya di 2025 transferannya banyak gitu. Setor tunainya banyak, transferannya banyak. Biar kita bisa bawa bekal ke negeri akhirat dengan saldo yang banyak gitu. Jangan sampai tahun berganti tetapi saldo amal kita segitu-segitu aja. Padahal kita pengen jadi orang yang beruntung. Ibu nih wajahnya kelihatan ya, rajin baca. Rajin baca saldo rekening. Dilihat, mau dicek terus saldonya berapa nih, bulan ini berapa, dicek terus. Kita kalau nominalnya besar kita seneng kan, itu uang. Apalagi kalau saldonya adalah saldo amal soleh. Maka itu yang membuat laki-laki tadi meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nasihat yang disampaikan beliau pasti valid, pasti benar. Apa nasihat beliau? Ternyata nasihatnya singkat, padat, jelas. La taghdab, itu aja. Jangan marah. Tetapi faraddada mirara, diulang berkali-kali sampai 3 kali. Apa perintahnya? Apalagi la taghdab. La taghdab, la taghdab diulang 3 kali. Maka kalimatnya faraddada mirara, diulang berkali-kali, cuma pesan jangan marah. Di hadis yang lain la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jadi kalau mau dapat surga, emosinya harus diatur, jangan sampai cepat marah. Perempuan kalau capek cepat marah. Ini kan sama-sama perempuan ya. Saya tahu kartu trufnya. Pertama, perempuan kalau capek cepat marah. Yang kedua, kalau di kantong nggak ada cuan, pusing itu cepat marah. Maka titip salam sama suami, ayah, perempuan cepat marah karena 2 hal. Yang pertama capek, yang kedua ketika gak ada uang di kantong. Jadi ayah perhatikan yang 2 ini. Bagaimana caranya? Suami yang paham tidak akan pernah membiarkan istrinya capek sendirian. Gak akan. Dia akan meratukan istrinya. Mama udah capek, gantian sama papa. Atau bu, udah istirahat. Nanti kalau mikirin pekerjaan gak selesai-selesai, udah istirahat dulu. Capek, kenapa dia tahu? Nanti kalau habis capek, itu ada yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang tidak pantas untuk dia ucapkan. Jadi para suami, anak-anak harus memahami bahwa ibunya akan cepat marah jika capek. Atau yang kedua, jika di kantongnya tidak ada sesuatu. Jadi bagaimana? Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita marah karena di surat Al-Imran yang barusan dibaca sama qori'ah kita, di dalam surat Al-Imran ada 5 kriteria orang bertakwa yang akan diberikan pahala, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. 5 ini pernah saya sampaikan, cuma sepertinya catatan ibu-ibu lupa di mana gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di surat Al-Imran ayat 133 ada 5 kriteria orang-orang bertakwa. Nanti ketemu nih dengan hadis ini. Apa yang pertama? Yang pertama kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah
menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ibu jangan lupa sedekah. Waktu lapang sedekah, waktu sempit juga sedekah. Itu stempel orang bertakwa begitu. Dia tidak akan pernah menunda sedekahnya berapapun yang dia genggam. Kenapa? Karena dia tahu untuk mendapatkan stempel orang bertakwa, itu pertama menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Alhamdulillah hari ini sudah masuk bulan Rajab. Setelah Rajab apa Bu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau orang olahraga, pemanasannya dari bulan Rajab. Biar nanti Ramadannya udah terbiasa, udah panen. Jadi Rajab itu bulan menebar benih. Nih ibu biasakan sedekah, sedekah, sedekah. Nanti Sya'bannya, Ramadannya gitu. Jadi latihannya dari sekarang, dari bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab itu bulan diampuni dosa-dosa, karena bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan haram itu minimalisir dosa. Ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satunya lagi ini bulan Rajab ini. Kita sudah masuk ke bulan haram. Bulan haram bagaimana? Amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Rugi kalau kita tidak latihan dari bulan Rajab ini. Maka yang pertama sedekah di waktu lapang dan sempit. Apa yang kedua? Yang kedua wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Nah, masuk ke hadis ini. Ciri-ciri orang bertakwa yang kedua adalah mampu menahan amarahnya. Jangan bangga jadi pemarah. Jangan bangga bisa meluapkan emosinya, jangan bangga. Jangan sampai kita merasa bahwa kalau orang tahu kita pemarah, orang takut sama kita. Enggak begitu. Justru ketika kita mampu menahan marah kita, Allah pun akan menahan murkanya kepada kita. Maka dikatakan oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, ciri-ciri orang bertakwa yang kedua adalah mampu menahan marah. Latihan lagi kan untuk bulan Ramadan nanti. Yang ketiga apa? Wal 'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dadanya lapang menerima perbedaan. Dadanya lapang memaafkan kesalahan orang lain. Dadanya lapang melupakan. Karena melupakan dengan memaafkan itu berbeda. Dia udah maafin, tapi ketemu orangnya kesel lagi, sakit hati lagi. Udah maafin belum sih? Sudah memaafkan. Tapi kalau ngeliat dia, ya Allah nangis lagi dia. Maka sebuah anugerah yang luar biasa kalau hati kita diberikan lapang. Tidak mendendam, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Karena perempuan itu pada dasarnya ahli sejarah. Kalau sudah dilukai, wah itu ingat semua. Tanggal, bulan, tahun, jamnya, tempatnya, dia hafal semua. Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai. Dia akan hafal semua. Maka hati-hati sama peyempuan. Itu kalau udah disakiti hati-hati. Jadi yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa adalah dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kan perlu latihan. Enggak langsung ke sekonyong-konyong tiba-tiba dia jadi pemaaf. Enggak, prosesnya itu yang harus kita lakukan. Enggak bisa langsung saya sudah menjadi pemaaf. Enggak, perlu latihan. Perlu ada pemanasan, nanti berharap apa? Ramadan sifat itu sudah ada dalam diri kita. Pemaafnya sudah ada. Jadi yang menyakiti kita udah lupa. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang keempat, selalu menebar kebaikan di mana saja.
Ada dia, ada kebaikan. Ada dia, ada kebaikan. Setiap dia hadir, orang nyaman, enak bersama dia. Jangan sampai setiap ada orang dekat sama kita takut. Ya dia datang, ya Allah. Kita takut sama dia, jangan, na'udzubillah. Pengennya apa? Kita hadir, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan kehangatan gitu. Jadi setiap dekat sama dia tuh kita nyaman gitu. Dan itu dibutuhkan ya hati yang punya aura positif gitu. Tetapi kalau hatinya panas, sulit menerima perbedaan, sulit gitu ya, memaafkan, itu yang mau deket sama dia juga agak-agak susah, ngeri. Apalagi ditambah dengan penyakit hati. Misalnya mohon maaf, dia punya sifat sombong, punya sifat dengki. Jadi kalau udah deket sama dia, aduh kita ngeri. Mbak bahannya apa? Katun ya. Oh kalau aku pakai katun pada gatal-gatal. Kita capek. Nanti ditanya lagi, Mbak jilbabnya sutra. Iya aku kalau nggak pakai sutra ketombean. Aduh kita takut berteman sama dia. Tapi kalau nggak ada masalah. Dia humble, dia tawadu, kita bergaul sama dia nggak ada masalah. Nyaman. Kita bertemu dengan orang seperti ini nih nggak takut. Sampai-sampai kok nyaman sama dia padahal dia uangnya udah gak ada serinya. Saking banyaknya dia ngumrohin orang 10 orang, 20 orang diajak biasa saja gitu. Dan orang nyaman dekat dengan dia, kenapa? Karena dia tahu harta titipan, jabatan titipan, ilmu titipan, kecantikan titipan. Orang yang sadar bahwa semua titipan nggak akan pernah merasa bahwa dia punya segala-galanya. Kita lagi belajar kan di 2025 bagaimana bisa menebar kebaikan sebanyak mungkin biar Allah suka sama kita. Karena yang keempat, ciri-ciri orang bertakwa adalah selalu menebar kebaikan di mana saja. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan dosa atau dia menzolimi diri sendiri, maka dia langsung ingat Allah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian apa? Kemudian dia tidak melanjutkan perbuatan dosa itu. Kalau lagi ngerumpi, ingat Allah, astagfirullahaladzim, bubar langsung. Kalau kita lagi ngerumpi, istighfarnya jalan, ngerumpinya jalan, nah itu. Astagfirullahaladzim, kita ngerumpi lagi, ya Allah astagfirullah. Terus tadi sampai di mana pembahasan kita? Bulan Ramadan kita tahu dosa jika kita berghibah, nggak dapat pahala puasa. Setiap diajak ngerumpi, maaf saya lagi puasa, ana shaim, saya lagi puasa. Diajak ngobrol lagi, saya lagi puasa. Tetapi pas maghrib, Mbak yang tadi mau diomongin apaan Mbak? Udah maghrib. Dilarang gibah itu bukan hanya pada saat puasa. Di luar puasa pun gak boleh bergibah, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Dan banyak yang memahami, mohon maaf ya, banyak yang memahami kalau lagi puasa gak boleh ngerumpi. Tapi kalau udah buka boleh, oh salah besar. Jadi kata Allah, ciri-ciri orang bertakwa yang kelima, saat dia melakukan dosa, dia langsung ingat Allah, kemudian istighfar dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu lagi. Pertanyaan saya, menahan marah sifat yang keberapa? Biar gak terdistrak nih, pengen tahu, ngetes. Kan ada 5 tuh, yang tidak marah yang keberapa? Alhamdulillah. Yang kedua, nyambung dengan hadis ini, kalau kita ingin menggapai surganya Allah, ridhonya Allah, kita sedang belajar menahan marah. Kenapa nggak boleh marah? Karena ada dampak negatif yang bisa kita dapatkan saat kita marah. Pertama, dampak negatif itu terjadi kepada diri kita. Ibu, setan pernah ngomong begini Bu, ini ingat kata setan, ingat aku dengan 3 waktu. Setan bilang apa? Ingat aku dengan 3 waktu. Yang pertama saat kalian marah, aku masuk ke dalam tubuh kalian bersama aliran darah.
Jadi setan tuh masuk ke tubuh kita bersama aliran darah. Aku buat matanya merah. Aku buat mulutnya mengeluarkan kata-kata kasar. Tangannya ingin memukul dan kakinya ingin menendang. Ibu perhatikan orang lagi marah. Itu mimiknya mengerikan. Kenapa? Karena setan masuk ke dalam tubuhnya bersama aliran darah. Sesekali boleh ibu kalau nggak percaya, kalau lagi marah coba bercermin. Coba ngaca. Ini pernah saya alami, kalau di dapur kan ada wastafel. Di wastafel kan ada kaca ya di atas wastafel. Saya lagi marah sama anak saya. Terus tiba-tiba saya lewat wastafel itu. Saya tidak mengenali diri saya. Itu barusan yang di kaca siapa ya? Saya balik lagi mundur. Ternyata itu wajah saya. Jeleknya luar biasa. Ya Allah, ternyata wajah orang yang sedang marah mengerikan. Kenapa? Tidak murni tubuhnya dia. Setan masuk ke dalam tubuhnya dia melalui aliran darah. Makanya ibu perhatikan kalau ibu-ibu lagi marah mukanya ngeri kan. Matanya itu kalau ada tanduk-tanduknya keluar itu. Perhatikan kalau lagi marah. Itu darah tinggi naik, kolesterol naik. Kenapa? Dia capek, dia nahan emosinya. Beda dengan orang senyum. Orang kalau senyum capek enggak, Bu? Enggak. Ya aku capek dah habis senyum, pernah? Enggak. Yang bikin capek itu ketawa. Kalau ketawa capek, tapi kalau senyum enggak capek. Marah itu capek itu. Maka di situ dampak negatif kepada diri kita. Orang marah itu bisa jantungnya kambuh, darah tingginya kambuh. Kenapa? Karena ada dorongan dalam dirinya dia. Dia nggak sehat. Coba turunkan gitu. Itu insya Allah lebih sehat. Orang yang punya sifat pemaaf cenderung lebih sehat. Saya punya abang, orangnya cuek banget. Itu ketika dites, kolesterol tidak ada, darah tinggi tidak ada, asam urat tidak ada, sehat-sehat semuanya. Kenapa? Dia tipe orang yang cuek yang tidak pernah memikirkan orang lain dalam artian negatif ya Bu. Kalau silaturahim jalan, peduli. Tapi kalau orang mau ngomong apa kek, melukai dia kek, tidak dia pikirkan gitu. Ya jangankan kita, bahasa gampangnya gitu. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja yang sudah sempurna masih ada musuhnya. Masih ada yang mengomentari negatif, apalagi kita, kata beliau. Siapa kita? Makanya beliau cenderung lebih sehat. Kenapa? Karena ndak ingin mempermasalahkan orang itu, ndak begitu. Jadi itu yang pertama, kalau kita punya penyakit suka sering marah, itu dampak negatifnya ke fisik. Terus kalau ke orang lain bagaimana? Ini dampak yang pertama ke dalam diri, dampak yang kedua kepada masyarakat. Masyarakat enggan bersama dengan kita, males. Kenapa? Dia orangnya emosian gitu kan. Dia orangnya gampang marah, males gitu. Jadi sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Kita malas berhubungan sama orang yang cepat marah, tersinggung sedikit marah. Dia bisa bercanda dengan orang lain, dia bisa ngerosting orang lain, tetapi saat dia di roasting, wah langsung dia nggak redo banget gitu. Maka masyarakat akan segan, males gitu. Males berteman dengan dia, males bersosialisasi dengan dia. Itu dampak di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu akan merasa tidak nyaman. Dia menyimpan iri, dendam kan gitu. Karena dia marah. Kalau dia belum ungkapkan rasa marahnya, dia masih menyimpan di sini. Dia akan tandai orang ini dilingkari, rumah nomor 30. Besok dia lewat kan gitu. Orang takut. Terus bagaimana biar kita nggak jadi pemarah? Nah ini ada tahapannya kurang lebih ya, ada 6. Tetapi sebelum kita mengetahui ngobatin sifat marah, kita harus tahu dulu sebabnya. Dokter kalau mau ngasih obat ditanya dulu kan, Bapak, Ibu masalahnya apa ya gitu. Kalau sudah tahu penyebabnya baru bisa dikasih obatnya. Nah orang pemarah penyebabnya apa sih? Macam-macam. Ada yang karena sombong. Orang sombong bisa jadi marah.
Kenapa? Dia tidak ingin ada orang lain yang melebihi dia. Sombong kan begitu. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tiba-tiba ada orang yang lebih dari dia, wah dia marah. Dia merasa apa? Enggak boleh ada yang lebih dari dia. Oh dia datang ya, oh dia lebih cantik dari aku gitu. Dia enggak terima. Oh dia, jadi ketika ada perasaan sombong, setiap ketemu orang yang lebih dari dia, langsung kambuh itu penyakitnya. Saingan baru nih gitu. Itu karena sombong. Kedua, orang marah pun bisa dialami gitu ya. Kenapa dia sombong? Karena dendam, karena iri dengki. Dia enggak, kapan ya saya bisa seperti dia ya? Bagaimana caranya biar gitu. Itu bisa itu. Na'udzubillah. Atau karena bercanda. Bercanda saling merosting ya. Itu makanya kalau bercanda mohon maaf tidak boleh berlebihan. Kalau bercandanya berlebihan itu orang bisa marah ya. Dia sudah berlebihan. Ibu-ibu soleha pernah nggak melihat sosial media seorang perempuan atau laki-laki lagi makan, terus makanannya disiram air. Sering kan, kenapa sih bercandanya seperti itu? Marahlah gitu. Kan dia lagi makan, lagi lahap-lahapnya makan, tiba-tiba disiram air nasinya. Itu bercanda yang berlebihan yang bikin orang marah. Kadang-kadang ada yang suaminya bercanda, bercandanya selingkuh. Mama, maaf ya aku bawa mantan ke rumah. Langsung istri apa? Mengeluarkan surat nikah dan menggugat cerai. Itu kenapa? Bercandanya berlebihan. Jadi orang marah itu bervariasi, karena sombong bisa, karena dengki bisa, serakah bisa, bercanda juga bisa. Nah terus bagaimana caranya? Nah caranya untuk meminimalisir marah yang pertama adalah melatih jiwa dengan akhlak terpuji. Melatih, gini Bu, Ibu pernah belajar IPA dulu ya, ini air kotor. Terus cara ngebersihinnya bagaimana? Diajarin kan dulu kita, oke ini yang air kotornya di sini. Ini air kotor nih, biar air kotor hilang bagaimana? Diisi dengan air yang jernih kan, terus diisi nanti yang kotor keluar kan. Nah, kalau kita punya sifat sombong, tinggi hati, dengki, serakah, diisi sama sifat terpuji yang lain. Tawadu, pemaaf gitu. Nanti dengan sendirinya nih air kotornya naik ke atas. Isi lagi dengan ibadah, sedekah, baca Quran gitu. Ini nanti yang kotor dengan sendiri naik ke atas terus aja diisi. Terus diisi, insya Allah lambat laun yang kotor ini akan hilang dan diisi dengan yang bersih. Itu yang pertama, melatih jiwa kita dengan sikap lemah lembut, pemaaf, tawadu. Kenapa? Karena tadi penyebabnya kan tadi, jadi dihilangkan. Kemudian yang kedua, mengingat-ingat dampak dari marah apa. Tadi kan dampak marah ada dua kan, ke dalam diri ada, ke orang lain juga ada. Diingat-ingat itu. Aduh kalau saya marah nanti anak jadi jauh. Kalau saya marah nanti suami jadi gitu. Kalau saya marah tiba-tiba, kita ingat-ingat tuh. Apalagi mohon maaf, ibu yang sudah punya suami atau yang masih punya suami, itu usahakan meminimalisir marah dengan pasangan. Khawatir saat marah dengan pasangan, dia keluar rumah, terjadi sesuatu kecelakaan na'udzubillah dan ternyata itu pertemuan terakhir. Na'udzubillah. Ada seorang ustadz cerita, istrinya dapat WA dari seseorang, suaminya cemburu. Karena cemburu gak disapa tuh istrinya. Istrinya gak tahu sebabnya apa ini marah-marah suaminya. Sampai tidur istrinya gak disapa. Qadarullah istrinya punya penyakit jantung. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia udah sesak dadanya, nyolek-nyolek suaminya. Suaminya gengsi, ngapain dia colek-colek?
kebaik-baikin. Dia nggak mau nengok, ternyata istrinya meninggal. Besok paginya dilihat istrinya masih tidur. Dibiarkan saja masih tidur, padahal sudah tidak bernyawa itu istri. Akhirnya dia berangkat kerja, pulang kerja kok masih tiduran saja. Baru dia ketahui bahwa ternyata istrinya sudah meninggal sejak semalam. Apa enggak nyesel begitu? Jadi kalau kita lagi marah sama pasangan, marah sama anak, minta maaf terlebih dahulu, apalagi jika mereka akan pergi. Diingat-ingat itu. Aduh ya Allah, kalau lagi marah terus dia pergi, apalagi perginya selama-lamanya. Oh enggak jadi marah kita. Anak kita mau berangkat ke kampus atau suami mau berangkat ke kantor, kita lagi marah, ingat dampaknya, enggak jadi kita marah. Udah ayah maafin ibu ya Yahya, berangkatlah, cium tangannya, berangkatkan. Kalau terjadi apa-apa kita sudah mencium tangannya, sudah memaafkannya, kita sudah minta maaf sama dia. Kenapa? Karena istri yang solehah, yang suami redho dengan dia, itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Maka diingat-ingat dampak dari marah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Dan setan masuk bersama aliran darah. Kalau kita ta'awuz, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh jadi setan terlempar dari tubuh kita. Maka membaca ta'awuz. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 200. Di mana di ayat itu Allah berfirman, dan jika engkau ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Atau lagi tergoda dengan cowok ganteng lewat, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tapi jangan nunjuk bapak-bapak itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada teman saya cantik, Masya Allah cantik. Terus bapak-bapak mau sholat ke masjid, melewati perempuan itu. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa dia takut waktu sholat terbayang wanita itu wajahnya. Karena setan begitu, makanya kalau lagi sholat di masjid gitu ya, itu diusahakan laki-laki di depan. Biar tidak melihat perempuan. Apalagi kalau sholat di lapangan, sebaik-baik laki-laki yang di paling depan. Sebaik-baik perempuan yang paling belakang. Biar tidak bertemu. Kalau ketemu terbayang wajahnya pas Allahu Akbar. Nah, khawatir tuh matanya, hidungnya kita hafal. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat mengubah posisi. Ibu masih ingat ya, kalau lagi marah, ini berdiri nih, ganti posisi duduk. Ketekan kan perut kita. Orang kalau lagi marah kan nunjuknya gini. Tapi kalau duduk kan jadi nunjuknya kan agak rendah dikit. Berbeda kalau kita berdiri, nunjuknya itu gampang banget gitu. Alhamdulillah. Kemudian kalau sudah duduk masih marah juga, berbaring. Apalagi kalau ketiduran. Itu bagus banget. Berbaring. Masih marah juga, ambil air wudhu. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima menghentikan bicara. Kita kalau lagi marah udah gak usah ngomong. Berhenti aja bicara kita. Kenapa? Kalau bicara khawatir mengeluarkan kalimat-kalimat yang berbahaya. Yang melukai sehingga lebih baik berhenti berbicara. Dan itu sedang latihan ya Bu. Kita kalau marah pengennya nyerocos saja. Terus sebelum puas kita gak berhenti. Berusaha untuk berhenti, diam saja. Gimana sih nak? Kamu tuh soleh banget sih nak, ya Allah, astagfirullah. Langsung kita berhenti bicara. Baru yang terakhir gitu ya, yang terakhir ini memperbanyak wudhu. Jadi berwudhu itu kan meminimalisir marah. Setan itu diciptakan dari api dan api hanya bisa padam dengan air.
Jadi kalau ada godaan setan apapun, terutama marah, wudhu. Marah lagi, wudhu lagi gitu maksudnya. Tapi kalau sudah wudhu masih marah, cek tensi darah kita. Jangan-jangan kita punya darah tinggi. Berarti kita perlu meminimalisir makanan yang menjadi pemicu darah tinggi kita kumat, begitu ya. Nah, karena kita dilarang marah, terus ada nggak sih marah yang membuat Allah ridha? Nah ini, marah ada dua macam. Yang kita bahas barusan adalah marah yang Allah nggak suka. Memang ada marah yang Allah suka, ada. Marah yang Allah suka karena marah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Jika kita melihat kemungkaran. Ada orang menghina agama kita, menghina nabi kita, menghina Al-Qur'an, itu marah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya marah ketika anak tidak sholat, anak tidak sekolah, anak nggak bisa ngaji. Itu kalau orang zaman dahulu gurunya tegas-tegas ya. Jadi kalau mulai salah, gitu. Sehingga dia betulin lagi gitu kan. Kalau guru sekarang kan kalau dia marah, ibunya atau orang tuanya komplain. Sehingga akhirnya guru ngaji takut memarahi anak didiknya. Kalau saya pengennya anak-anak bisa baca Quran ya sama ibunya gitu. Yang marah kan ibunya gitu. Terus yang kedua, kalau anak bisa baca Quran lewat kita, selama anak itu membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Makanya terkadang saya cemburu kalau anak belajar baca Quran dari orang lain. Jadi saya lebih suka anak-anak belajar Qurannya itu dari kita, dari ibunya sendiri gitu. Pertama kalau kita marahin kan anak kita, memang dia pasti nangis. Iya aku tadi udah gitu, nangis, tapi kan itu anak kita. Marahnya karena marah harus bisa baca Quran, harus sholat, walaupun caranya beda-beda ya. Nggak perlu pakai pukulan kan, didehemin juga, dia langsung betulnya yang nih gitu. Nah itu marah-marah yang mencari ridha Allah. Pertanyaan terakhir, nggak terasa ya jam 11 lewat. Kalau lagi puasa di bulan Ramadan, marah membatalkan puasa nggak? Ibu jawabannya pinter gini, batalin puasa enggak? Enggak. Yang saya pegang lisannya, kepalanya masalahnya itu. Ini kan dikit lagi Ramadan, kaitannya sama marah. Batalin puasa enggak marah itu? Regu A batal enggak? Enggak. Regu B? Regu C? Marah. Di bulan Ramadan mulai terpecah belah pendapat. Marah di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau marahnya mengeluarkan kalimat sumpah serapah, itu yang merusak pahala puasa. Diingat ya, bukan membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa jika dia mengeluarkan kalimat kasar. Kalau marahnya tidak mengeluarkan kalimat kasar, tidak. Kenapa? Kalau marah membatalkan puasa, maka anak-anak kita akan tahu, mumpung lagi puasa, kita bikin masalah. Kan ibu nggak bisa marah, nanti bahaya begitu. Mereka akhirnya nggak sholat, nggak sekolah. Ketika ibunya mau marah, ibu lagi puasa. Kalau marah batal nanti pahalanya dan seterusnya, maka dia akan sengaja. Atau suami mumpung lagi bulan Ramadan dia selingkuh, kan istrinya nggak boleh marah gitu. Jadi marah tidak membatalkan puasa, tetapi ketika marah dia mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat kotor, maka kalimat kotor itu merusak pahala puasa. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah jam 11 lewat 10, jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan ada waktu insya Allah 10 menit. Saya kembalikan lagi kepada MC, Neng Ayu, saya persilakan saya kembalikan.
Alhamdulillah bagus banget ya ibu-ibu kajiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajarin hari ini itu bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kebaikan dari Ibu Ustazah yang telah memberikan ilmunya pada kita pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan buat ibu-ibu para jamaah yang ada pertanyaan mengangkat tangan, nanti kita akan bergantian. Ada yang mau silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, Mas tadi marah yang mencari, pakai nama ya? Oh, maaf. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari Tinggi Cakung. Izin bertanya Ustazah, untuk tadi yang tentang marah, yaitu marah yang untuk mencari ridhonya Allah. Kita tiap hari membangunkan anak untuk sholat subuh. Halus, nang bangun. Tapi tidak kena, akhirnya dengan suara agak keras. Nah itu kan mencari ridhonya Allah. Bagaimana caranya supaya ya kita sudah memberikan contoh, sudah mendoakan, tapi mungkin kita perlu kesabaran. Nah, bagaimana untuk supaya menyadarkan anak supaya bangun pagi itu subuh. Saya sudah TV agak keras itu tentang kajian agama juga ya, supaya bangun tapi tetap bangunnya selalu siang. Ya sholat subuh tapi dengan cara tadi dengan suara keras yang sedikit marah. Baik. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak disambung aja biar sekalian. Ada yang lain Bu? Tadi kayaknya sebelah sini ada nih. Mana yang duluan tadi? Depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Umi, mau tanya Umi, ada tipe orang yang marah tapi marahnya itu dengan diam. Dan kebanyakan orang diam itu memiliki rasa pendendam juga Umi. Gimana cara mengatasi atau mencari solusi untuk gimana nih orang yang marahnya tipe pendiam tuh bagaimana Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir satu lagi kali ya. Satu lagi Mbak Irma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fatia, ini di luar tema ya. Kebetulan ini titipan orang nanya. Jadi ini kan poligami diperbolehkan. Tapi seandainya seorang istri tidak mengikhlaskan untuk dipoligami, nah itu hukumnya apa ya untuk istrinya? Makasih Bu Ustazah. Ini pertanyaan pribadi atau titipan ya? Baik, terima kasih. Kayaknya pagi-pagi jadi tambah seru nih. Tapi tidak menimbulkan rasa marah kan ya pertanyaannya. Ibu, Baik. kita cukupkan apa boleh satu Sudah lagi? 3 dulu aja ya, karena waktunya jam Silakan, 11 Ibu. merapat. Terkait bangunin anak, mungkin hampir semua orang tua ya. Itu bukan hal yang berat lah. Anggaplah, ini biar nggak berat. Anggaplah semua ibu merasakan itu.
Kalau saya ingat almarhumah ibunda saya, misalnya kita berkeluh kesah tentang perilaku anak ini. Fat namanya juga dunia. Kalau misalnya anak mandi sendiri, sholat sendiri, ngaji sendiri, terus jalan ke surganya gimana? Justru karena anak harus kita bangunin, harus diajarin ngaji, harus gitu kan. Itulah orang tua kan gitu. Kalau anaknya gampang-gampang semuanya, surganya lewat pintu yang mana gitu bahasa gampangnya. Jadi biar kita nggak capek, anggaplah itu semua ibu begitu. Biar kita, oh semua ibu, oh jadi ibu tuh begini ya, bolak-balik bangunin, sampai meniran kita. Berbusa mulut kita. Terus kalau ada ibu yang anaknya solehah, sholat sendiri, itu rejeki ibu. Dulu juga kan kita begitu. Kita juga kan dulu dibangunin, nanti ibu kita ngingetin, sama kan gitu. Jadi anggaplah biar semua orang melakukan hal yang sama. Itu pertama, biar ringan kitanya. Yang kedua, karena kita pengen dapat pahala, kita bilang sama Allah, ya Allah, ini titipanmu ya Allah, anak-anak ini titipanmu ya Allah, bantuin dong ya Allah gitu. Hamba tidak kuat mendidik mereka sendirian, bantu ya Allah. Karena anak-anak titipan kita kan pengen juga dia jadi jembatan kita ke surga. Tapi kita gak mampu kalau mendidik sendirian. Jangan merasa hebat bahwa kita bisa mendidik dia sendiri gitu. Minta bantuan sama Allah. Lapor lagi sama Allah, ya Allah anak hamba tuh begini. Qadarullah ibu diujinya anak-anak susah sholat. Ada yang bukan susah sholat lagi bu, mager. Sholatnya rajin tapi mager aja, scroll HP. Jadi macam-macam kan, ada yang TV terus. Kita dibuat capek. Dan masih ingat ujian anak-anak 0 sampai 7 tahun capek di badan. Nyuapin, mandiin, gitu kan. Nanti kalau sudah 7 tahun kedua, berarti umur 8 sampai umur 14 capek di hati. Astagfirullahaladzim ya Allah nak. Sholat nak, tar, ditembak kita berkali-kali, matilah kita, tar gitu ya. Itu capek di hati. 7 tahun berikutnya dan seterusnya capek di pikiran. Mikirin kuliahnya, mikirin pasangannya, mikirin kerjaannya. Itu yang dimaksud oleh Allah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu. Kalau ibu diuji lewat anak-anak karena memang Allah tahu kalau diuji di pintu lain kita nggak mampu. Makanya diuji lewat anak-anak kita, ada pahala kok di sana. Kadang-kadang kita perlu nangis bu, ya Allah anak gitu. Jadi kalau di antara kita yang hadir anaknya nyenengin, sholat gampang gitu ya, itu rezeki yang luar biasa. Boleh jadi dia dikasih kenikmatan lewat anak-anak, tapi ada ujian di pintu lain yang kita nggak pernah tahu. Kita cuma melihatnya, ih enak banget ya jadi dia kita bilang. Padahal orang lain, ih enak banget ya jadi ibu gitu. Jadi doa, duit doa, ada usaha, ikhlas menjalankannya dan tawakal dengan hasilnya. Insya Allah ada pahala di sana. Didoakan, bolak-balik terus bu, memang buka lagi pintu, balik lagi bangunin dia. Terkadang memang pintu pahala surganya di situ gitu. Sehingga Allah ngasih kemudahan untuk menggapai surga. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran. Amin. Yang kedua terkait dengan pendiam. Menurut psikolog ada introvert, ada ekstrovert. Kalau ekstrovert itu marah dia ungkapkan itu. Setelah itu selesai sudah. Kalau introvert
dia kalau marah masuk ke kamar, ngunci pintu, nangis, gitu. Saya punya anak macam-macam. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kalau marah, kenapa sih aku gitu? Dia ngomong memang. Tapi setelah itu sudah. Yang introvert dia simpan gitu. Gitu ya, dia simpan. Kalau dia nangis, kemudian dia menumpahkan, selesai, bagus. Tapi yang berbahaya kalau disimpan. Makanya Allah mengajarkan kita bagaimana agar dada kita lapang. Boleh dia masuk ke kamar, boleh. Tapi kita ingat kebaikan orang itu. Contoh marah sama pasangan. Itu setan lagi ngebisikin, bayangin coba kamu punya suami begini, tambah marah kita. Tapi kalau ya Allah dia baik ya, dia kekurangan cuma itu, sementara saya kekurangannya banyak. Dia sudah mau menerima saya, dia sudah gitu. Itu luluh, pelan-pelan ambil air wudhu. Bagaimana agar tidak menjadi pendendam, tidak menjadi bom waktu. Ada yang nanya ke saya begini, Bu Fathia, kan kalau kita menyimpan marah, menyimpan dendam jadi penyakit, tergantung. Menyimpannya karena memaafkan atau menjadi pendendam. Bagaimana yang saya pernah ceritakan, guru SD bilang apa? Anak-anak besok kumpulkan kentang ya, namakan, kasih nama itu kentang sesuai dengan orang-orang yang kamu benci, yang pernah melukai kamu. Anak itu ada yang bawa cuma 1, ada yang 3, ada yang aku bawa 7. Karena yang benci sama aku banyak, dia tulis namanya itu. Eko, Tuti, Siti, seterusnya ya. Kata Pak Guru, masukkan kentang-kentang itu ke dalam plastik, dimasukkan ke kantong plastik. Setelah dimasukkan ke dalam kantong plastik, kalungkan ke lehermu, kentang dikalungin. Kita ketemu lagi ya, seminggu ke depan, jangan dilepas kentang ini. Setelah seminggu Pak gurunya nanya, bagaimana? Aduh berat Pak, pegel gitu ya. Terus busuk Pak, baunya gak enak Pak. Gitu. Akhirnya kata Pak Guru, sekarang lepaskan kentang itu dari lehermu. Nah, yang 1 saja berat, apalagi yang 7 dilepas kentang itu. Nah, bagaimana rasanya? Enak Pak, ringan, bau busuknya hilang gitu kan. Sama halnya kata Pak Guru, kalau kita jadi pemaaf, punggung ringan, aroma hati kita juga wangi. Tapi kalau kita mendendam, itu hati kita busuk. Belum lagi pegel, nambah penyakit, makanya tergantung dia diamnya itu memaafkan atau menyimpan gitu. Ada even dia introvert, dia masuk ke kamar, terus dia sudah diam. Dia mengungkapkan di diarinya, di HP-nya, di apapun itu, setelah itu dia lupakan. Nah kita tipe yang mana itu pertanyaan saya. Terakhir ini PR ibu-ibu semua ya. Walaupun itu pertanyaan titipan, tapi wallahu alam ini titipan apa titipan kan gitu. Kalau ada yang belum siap dipoligami, misalnya kalau dipoligami dosanya tambah banyak, dia marah-marah sama suami, dia nggak redo, dia bisa sholat istikharah. Ya Allah, jika rumah tangga ini memang harus hamba pertahankan, mudahkan. Boleh jadi itu ladang pahalanya dia. Namun jika ternyata gitu ya, jika bertahan menjauhkan hamba darimu, menjauhkan hamba dari surgamu dan seterusnya, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Jadi sholat istikharah apakah bertahan atau berpisah? Boleh enggak? Boleh. Kan dia nanya sama Allah dulu. Kadang-kadang ada yang rumah tangga itu diuji lewat anak, ada yang lewat suaminya. Kalau dia diuji lewat suaminya karena dia enggak kuat kalau diuji lewat anak-anaknya. Makanya buat para ibu yang qadarullah ya,
suaminya lincah nggak pulang-pulang. Apalagi mohon maaf kalau umur udah 40, udah mulai ngompol, ngomong poligami. Nah itu umur 40 itu lagi lincah-lincahnya tuh Bu. Perempuan umur 40 lagi banyak penyakit, rematik, darah tinggi, asam urat. Itu kalau perempuan umur 40 lagi mulai itu darah rendah, darah tinggi. Laki-laki lagi mulai gagah-gagahnya umur 40, udah mulai lincah, ngomong poligami ya udah ngompol. Nah diimbangi sama kita. Wah mulai ngompol nih, diajak ngomong aja tentang ngompol biasanya reda. Yang repot ngomong juga, praktek juga, nah itu. Biasanya yang banyak ngomong nggak berani. Karena dia cuma ngobrol-ngobrol asik aja gitu. Tetapi kalau dia sudah berani boleh jadi dia punya kemampuan untuk buka cabang. Yang nggak punya kemampuan nggak akan berani buka cabang. Kalau dia sudah berani buka cabang, boleh jadi dia merasa mampu untuk menafkahi dua dapurnya. Walaupun sebenarnya poligami itu kan untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Tahu ya Bu, kebutuhan khusus itu macam-macam. Ada yang libidonya besar, ada yang pengen dapat keturunan, ada yang menghindari zina. Makanya Islam membolehkan begitu. Dan jangan pernah menganggap bahwa aduh gara-gara ada ayat poligami sih jadi suami berpoligami. Jangan. Allah menurunkan ayat poligami itu sebagai solusi buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus saja. Sama ada ayat utang piutang. Bukan berarti aduh gara-gara ada ayat utang piutang kita jadi ngutang. Bukan. Orang berutang itu buat orang yang punya kebutuhan khusus. Kalau yang seperti ibu-ibu yang tajir melintir nggak butuh ngutang, ya nggak usah ngutang gitu. Makanya kalau orang-orang yang paham, dia akan mengambil keputusan yang paling tepat. Apakah dia bertahan atau berpisah, apakah dia berpoligami atau monogami, dan itu akan menjadi keputusan yang benar-benar sudah matang begitu. Jadi kalau memang dia nggak kuat, boleh. Daripada banyak dosa, daripada nggak pernah harmonis. Sementara sakinah itu perlu diperjuangkan gitu ya. Kalau dia kuat, insya Allah surganya lewat pintu yang sudah Allah sediakan. Cuma itu, ada ustadz bilang, ibu-ibu ya katanya Bu, ada surga yang bisa masuk secepat kilat gitu lewat poligami. Ibu mau yang kilat apa yang ngantri? Ibu-ibu jawabnya ngantri gitu. Lebih baik masuk surga ngantri gitu ya daripada gitu. Tapi tadi kalau dia kuat di poligami, insya Allah ada pahala yang besar di sana. Terus bagaimana kalau nggak kuat? Boleh sholat istikharah. Semoga Allah memberikan yang terbaik dari keputusan yang dia ambil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Ini kenapa ada pertanyaan poligami, boleh marah gak sih kalau suami izin poligami gitu sebetulnya. Nyambung kok dengan hadis ya. Jadi bukan pertanyaan di luar hadis tapi masih nyambung. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lapang. Kalau mau marah, pertimbangkanlah banyak hal. Kalau suami atau anak-anak atau teman nadanya mulai tinggi sedikit, tolong diingatkan. Tolong diingatkan bahwa semakin tinggi nada kita, semakin jauh jarak kita dengan dia. Tapi kalau misalnya kita mau jangan jauh-jauh, nada suaranya jangan terlalu tinggi. Baik dengan anak maupun dengan keluarga. Apalagi sama teman-teman. Diusahakan tidak mengeluarkan nada tinggi. Kenapa? Semakin tinggi nadanya, semakin tinggi jauh, semakin jauh jaraknya. Dan kita khawatir kalau semakin jauh jaraknya, sulit untuk menyatukan hati kita kembali. Demikian wallahu a'lam. Karena sudah setengah 12, saya rasa cukup sekian. Insya Allah kita bertemu lagi bulan Sya'ban, bulan depan ya, bulan Februari. Diingat ibu-ibu soleha, ini bulan Rajab, bulan haram. Kita mengadakan pemanasan agar
Ramadan kita sudah terbiasa melakukan amal soleh. Demikian, semoga bermanfaat buat saya pribadi, buat kita semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh bermanfaat sekali ya diskusi yang tadi kita sudah lakukan. Sebenarnya kayaknya masih banyak Bu Ustazah ya pertanyaan-pertanyaannya, cuman karena waktu sudah mepet